Nah, berarti salah satu identitas nasional itu adalah budaya. Boleh nggak budaya itu? Kebudayaan. Bisa tidak? Karena di sini dikatakan identitas nasional ialah ciri-ciri yang dapat membedakan negara kita dengan negara-negara lain. Ya. Apakah negara lain itu memiliki budaya, kebudayaan? Ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Iya, Kak. Apakah mereka memiliki sejarah? Ada kan? Ada, Pak. Ya. Ada. Nah, Indonesia juga memiliki sejarah historis. Ya. Indonesia juga memiliki keunikan. Indonesia juga memiliki ciri-ciri. Ya. Nah, asal daripada identitas itu adalah ini. Keunikan, ciri-ciri, historis. Ya. Nah, kita lihat lagi, apa itu unsur-unsur pembentukan identitas nasional? Pertama adalah suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif. Artinya apa? Artinya adalah ada sejak lahir. Yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Contoh, ya, suku, kamu suku apa? Hendi suku apa, Hendi? Tionghoa, Pak. Tionghoa. Hendi, suku Tionghoa itu ada sejak lahir tidak? Nah, oke. Niki, Yudhistira, suku apa? Jawa, Pak. Jawa. Kamu sejak lahir suku Jawa tidak? Iya, Pak. Atau kamu sudah besar umur 17 tahun ini atau umur sekarang ini baru saya mau masuk suku Jawa lah? Dari lahir, Pak. Sejak lahir kan? Bisa nggak itu? Suku itu melekat pada saat kita sudah dewasa? Tidak bisa, ya? Bisa. Sejak lahir ada. No, Pak, gimana dengan orang ada itu saya dengar orang Batak, dia dikasih marga. Dulunya nggak punya marga. Contohnya lah, Niki, kamu kawin sama orang Batak. Ya, ini orang Batak ini agak keras soal adat. Kemudian dia itu istri kamu marga. Kamu udah punya kawin? Udah kawin belum? Belum, Pak. Belum ya, belum kawin ya. Nggak tahu udah kawin, tapi kita nggak tahu pula. Kamu istrinya marga Tobing. Ya, marga Tobing. Jalannya Tobing kan. Marga Tobing dia. Kemudian kamu kalau menurut adat Batak, kamu wajib diberi marga. Menurut adat ya. Nah, ini belum prinsip kita pribadi, tidak berbeda. Ini menurut adat Batak, kamu akan diberikan satu marga. Marga pamannya kah, marga tantenya kah, itu terserah. Yang penting kamu bermarga. Supaya kamu bisa bergabung dengan suku Batak pada acara-acara tertentu. Nah, itu melekat nggak itu? Sejak lahir kan nggak melekat, diberikan. Iya kan? Diberikan pada saat kamu dewasa. Nah, sedangkan suku bangsa ini, yang namanya suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif. Ada sejak lahir. Merupakan pembentuk identitas nasional. Yang kedua, agama. Ya, agama. Ya. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamais. Agama-agama yang berkembang di Indonesia antara lain agama apa aja? Ada 5. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kamu agama apa? Konghucu atau Buddha? Saya Buddha, Pak. Oh, Buddha. Nah, Konghucu Buddha beda nggak?
Beda, Pak. Beda. Nah itu. Jadi kita harus melihat inilah pembentuk identitas nasional termasuk agama. Ini kita Indonesia ini sebenarnya termasuk negara yang sangat tinggi toleransinya. Banyak agamanya di sini. Dan kita belum pernah namanya perang agama ya. Itu tuh belum pernah. Dan jangan sampai. Nah, itu fungsi kalian lah sebagai generasi muda dan mahasiswa yang berintelek, yang punya pengertian atau punya ilmu, yang mampu menyampaikan kepada orang-orang, ya kalian. Karena kami sudah mengajarkan dan kalian untuk menilai atau kalian untuk menerima atau mengimplementasikan masyarakat. Ya, ini gampang nih agama ini dipecah belah oleh oknum. Ya, kalau kita tidak kuat di sini, tidak kuat di identitas nasional, tidak kuat di Pancasila, maka ini akan terbentur. Ya. Akan ada perang agama, akan ada intoleransi antar umat beragama. Ya. Nah, kemudian ketiga, apalagi pembentuk daripada identitas nasional. Ketiga yaitu kebudayaan. Ya. Merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan. Nah, ini termasuk salah satu unsur identitas nasional kebudayaan. Makanya kita harus mempatenkan yang namanya hasil-hasil sumber daya alam atau hasil-hasil daripada budaya-budaya suku-suku yang harus kita patenkan. Artinya kita masukkan ke dalam satu, kalau paten itu berarti kitalah yang membuatnya. Ya. Jangan sampai negara lain itu mencaplok bahwa mereka yang membuat, karena itu hasil kita. Contohnya angklung, ya, contohnya gamelan, ya, contohnya itu budaya kain ulos, songket, ya, kemudian wayang, itu budaya. Ya. Kadang-kadang kita lengah di sini. Ya, kemudian keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur komunikasi yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Ya, bahasa. Yang pasti bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Seandainya lah bahasa kita berbeda-beda, ya, lain bahasa kita. Hari ini lain bahasanya, Hendy lain bahasanya, Niki lain bahasanya, saya lain bahasanya. Sampai nggak tuh? Ini ngomong apa kawan ini? Satu lagi, ini ngomong apa lagi kawan? Beda-beda. Kalau tidak ada bahasa pemersatu seperti bahasa identitas Indonesia, nah susah. Tidak semuanya bisa bahasa Batak, tidak semuanya bisa bahasa Jawa, tidak semuanya bisa bahasa Inggris, ya. Apalagi bahasa Rusia, ya kan. Tidak semua bisa. Tapi ada bahasa sebagai identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada fungsi identitas nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Ya. Kebudayaan juga dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Coba gini contohnya. Ada negara lain yang mengakui bahwa wayang itu adalah hasil daripada negara luar atau negara Amerika atau India wayang. Wah, kita kan maupun negara maupun suku Batak, suku Toraja kan agak sedikit bukannya hasil dari Rusia, ini kan hasil dari pada budaya Indonesia. Nah, ini sebagai persatu nih, kita mulai bersatu. Ya, itulah fungsinya.
Yang kedua, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa lain. Ya, pasti inilah yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia itu kok agamanya banyak kali ya di sana. Tapi kok mereka itu aman-aman saja. Tentram, damai, tidak ada namanya perang agama. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Padahal mereka itu agamanya banyak. Ya. Itu ciri khas dan fungsi. Ya. Kemudian sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara yang berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Ya. Dengan adanya identitas kita ini, kita bisa berkembang atau kita bisa lebih maju lagi. Ya. Ayo kita ke Indonesia yuk. Kenapa? Di Indonesia itu letak geografisnya itu luar biasa. Banyak pulau-pulau cantik di sana. Ya. Ada Lagoy, ada Bali, ada Bintan, ada Penyengat. Luar biasa itu di sana tuh. Ayo ke sana. Nah itu. Jadi kan kita memiliki potensi yang bisa dikembangkan, ya kan? Seperti itu dia. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kira-kira untuk poin-poin ini saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya dulu. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Lebih kayak minta pendapat Bapak aja, Pak, tentang agama nih, Pak. Kan ada sebagian masyarakat di Indonesia nih masih belum ada rasa toleransinya, Pak. Seperti kayak pembangunan gereja tuh dilarang atau dipersulit gitu, Pak. Dan kemarin tuh di Lampung ada pembubaran ini, Pak, waktu Natalan gitu, Pak. Jadi masyarakat tuh membubarin ibadah Natal di Lampung gitu, Pak. Menurut Bapak nih gimana, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Niki, sebelumnya mohon maaf. Kamu agama apa? Iya, Pak. Kamu agamanya apa? Islam, Pak. Wah, luar biasa. Betul-betul Niki ini toleransi dia ini kayaknya. Ya kok bertanya seperti itu ya. Oke, saya kembalikan kepada undang-undang dulu ya awalnya. Nah, saya sebenarnya ini bukan membela agama yang saya miliki ya. Cuma kita share saja di sini. Kita ingin menyampaikan sedikit tentang pertanyaan daripada Niki Yudhistira. Ya. Nah itu yang saya bingung juga di situ tuh sebenarnya. Kenapa sih di Indonesia ini sering terjadi seperti itu? Tidak sering, pernah terjadi ya. Kemudian kenapa susah kali dalam hal pembangunan satu tempat ibadah ya. Nah itu kembali ke undang-undang, saya bukan membela ya. Di undang-undang dikatakan dalam SKB 3 Menteri ini ya, itu saya herannya kok untuk rumah ibadah agama tertentu itu agak sulit, karena begini juga, kalau di dalam agama Muslim ya, mendirikan surau, ini logika saya berpikir ya, sesuai dengan SKB 3 Menteri. Surau atau masjid itu kan itu biasanya kalau kita didirikan satu tempat itu orang-orang situ aja tuh yang beribadah kan. Ada masyarakat situ, pasti masyarakat situ yang beribadah. Artinya penduduk tempatan yang beribadah. Ya. Nah, sementara untuk di gereja itu kita tahu bahwa mayoritas agama di Indonesia ini adalah Muslim. Nah, contohnya kita membangun rumah ibadah. Contoh satu nih kejadian di The Green. Ya, saya kasih contoh The Green itu baru-baru ini dilarang mendirikan rumah ibadah karena kan apa? Wajib untuk meminta persetujuan daripada penduduk tempatan.
Nah, itu kembali kepada lagi masyarakat yang ada di sekitaran rumah ibadah yang akan dibangun. Apakah mereka ingin memberikan izin itu atau tidak? Kalau kita memiliki atau belajar namanya Pancasila atau kewarganegaraan, kita akan ya itu kan untuk rumah ibadah. Ayolah tantangan boleh, kan tidak mengganggu. Nah, itu tergantung pribadi-pribadi karena itu terbentur atau ada namanya SKB 3 Menteri itu yang harus dilengkapi. Nah, dengan apa? Meminta persetujuan daripada tempat atau masyarakat di daerah tempat pembangunan rumah ibadah. Tergantung kita nih, masyarakatnya. Ya, jadi izin-izin itu yang kita kira-kira yang harus diperhatikan dan harus diubah. Kalau kita mau diubah dulu itu. Karena kita undang-undang harus dijalankan, hukum harus dijalankan. Nah, seperti itu. Kembali kepada kalau seandainya oke lah itu SKB 3 Menteri, tapi kembali kepada masyarakatnya. Seandainya itu SKB 3 Menteri masyarakatnya itu gimana? Toleransi nggak untuk membangun, memberikan izin lah, tanda tangan untuk dibangunnya suatu rumah ibadah agama tertentu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu. Nah, sempatlah itu bentrok, contohnya tidak dikasih. Ini agama yang tidak diberikan ini marah, bentrok. Nah, ini rusuh sebenarnya. Maka itu perlu lagi pemuka-pemuka agama untuk supaya jangan sampai ini terjadi. Redam. Ya, kalau mau untuk diberdirikan bangunan ya silakan untuk mengurus satu izin yang dilengkapi lah, izin-izin yang harus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu dia. Kalau saya menyikapi seperti ini, yaitu kembali kepada undang-undang dan kembali kepada masyarakatnya. Mau nggak mereka memberikan izin untuk agama tertentu itu membangun rumah ibadah? Ya, gitu kira-kira. Kalau kita mau kita rubah, kita harus ubah undang-undang dulu. Ya, undang-undangnya harus dirubah. Ya, jadi tak perlu kita gontok-gontokan segala macam, tapi undang-undangnya itu harus mungkin kalau judicial review atau di MKK itu bisa sebenarnya. Pemerintah menyarankan ada forum atau yang kita tempuh jika undang-undang itu bertentangan dengan satu nilai-nilai. Ya, oke, Niki. Pak, kan di Indonesia ini belum terjadi perang agama nih Pak. Kan dengan kayak gini nih dapat mengindikasi kan Pak terjadinya sebuah perang agama di Indonesia Pak. Gimana Pak? Ya, kalau dikatakan ini akan menjadi api penyulut untuk perang agama tergantung daripada pimpinannya, pimpinan gerejanya atau pimpinan umatnya. Kalau namanya kan pimpinan satu agama ini kan dia pasti berpikir jernih. Namanya satu pimpinan umat itu pasti berpikir jernih. Jangan sampai adanya umatnya itu bersifat anarkis. Nah itu. Ya. Kalau dikatakan untuk menyulut ya pasti akan menyulut. Nah, gimana kita meredamnya? Itu fungsi daripada pimpinan agama. Pendetanya mungkin, atau ustadznya mungkin, atau kalau agama Buddha apanya Hendi? Agama Buddha. Gurunya apa guru? Agama Buddha itu apa? Apa itu agama Buddha ya? Suhu ya bukan ya? Suhu. Bukan biksu Pak. Biksu, biksu ya, biksu. Biksu kan mungkin orang-orangnya, tapi pemimpinnya itu lain namanya itu. Ya Hendi ya, lain. Panggilannya beda. Nah itu dia. Ya kalau dikatakan menyulut pasti menyulut ini. Ya buktinya kemarin kan sempat juga emosi-emosian. Ya. Pakai kayu semua kan. Tapi kan itulah fungsi daripada ormas, fungsi daripada pemerintah, fungsi daripada pemuka agama untuk duduk bersama-sama membahas itu. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Makasih ya, Saya, Pak. Pak. Siapa ini? Pak Rizky, Pak. Oke, silakan. Menurut Bapak, apakah hukum di Indonesia ini udah toleransi, tidak membeda-bedakan masyarakatnya dalam mengadili suatu permasalahan? Itu aja Pak dari pertanyaan saya. Kalau dari dilihat daripada apakah Indonesia ini sudah apa namanya, sudah menjalankan hukum dengan baik. Nah, hukum itu kan bersifat teori, ya kan? Hukum itu teori. Hukum itu adalah peraturan undang-undang, ya. Nah, sekarang yang membuat satu keputusan kembali kepada siapa? Oknum, kan? Nah, sekarang kita bicara tentang oknumnya ini udah benar nggak ini? Jaksanya, polisinya, atau pengacaranya, atau siapa tuh orang-orang hukum? Jaksa, polisi, pengacara, hakim. Nah, ini pembuat yang memutuskan, ya, sesuai dengan teori, sesuai dengan bukti, sesuai dengan keadaan. Nah, itu kalau bicara hukum, hukumnya udah benar. Ya, karena hukum itu teori, tulisan, redaksi. Nah, itu. Kayak sekarang ada pengacara yang apa kira-kira celahnya. Nah, ini kita bicara hukum, ini kita bicara celahnya nih. Mana celah yang bisa kita ambil di sini? Ambil. Yang tidak melanggar, ya. Nah, itu. Ambil celah yang tidak melanggar. Nah, itu. Aspek itu yang dilihat oleh seorang pembuat pada saat berperkara. Itu dia. Ya. Kalau kita membuat satu mengatakan ini peraturan atau undang-undang saya tidak setuju nih, silakan judicial review atau majukan masuk ke MK. Bahwa misalnya undang-undang JHT, jaminan hari tua, ini lagi ini ya, lagi viral, tidak setuju, silakan ajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan atau mereview ulang tentang keputusan itu atau kebijakan itu atau peraturan itu. Itu ada wadahnya, ada forumnya di situ. Saya pikir seperti itu. Ya. Ya, gimana kira-kira? Siapa tadi yang bertanya? Dini, ya? Pak Rizky, Pak. Ah, Makasih ya, Pak. Oke. Ada yang lain?